Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ketika Anda melihat judul daripada video kali ini agak sedikit berbeda karena saya tidak memberikan judul. Tetapi ini adalah sebetulnya kisah perjalanan hidup saya. Bagaimana apa yang saya lakukan sebelum saya usia 30 tahun. Apa yang saya lakukan waktu saya masih usia 17, 18, 19, sampai usia 30 tahun. Saya akan bongkar dalam waktu yang singkat, tetapi saya percaya video ini akan memberikan inspirasi dan kekuatan yang luar biasa untuk Anda. Oke, Anda lihat di judul bahwa bekerjalah ketika yang lain masih tidur. Sahabat SP30, saya sewaktu SD, pekerjaan saya itu jam 4 pagi sudah bangun berenang. Karena waktu itu saya dididik jadi atlet. Pulang sekolah, orang lain masih tidur. Pulang sekolah jam 1, jam 2, saya cuman makan, istirahat sebentar, jam 3 balik lagi ke kolam renang. Jadi kalau Anda yang nonton video ini, Anda adalah atlet renang atau olahragawan, Anda pasti paham maksud saya. Dari jam 3 berenang sampai jam 5:30. Pulang, makan, belajar, nggak lama lagi tidur. Nah, aktivitas itu saya lakukan dari usia 4 sampai 14. Apakah saya jadi juara nasional? Nggak juga. Bayangkan, itu yang juara nasional aja. Tapi saya pernah menjalani hidup seperti itu. Bekerjalah ketika yang lain masih tidur. Alhasil, ya sekarang saya merasakan manfaat. Mentalitas saya berbeda dengan anak di usia rata-rata saya. Etos kerja saya secara kedisiplinan jauh lebih tinggi daripada anak seusia saya. Tetapi yang pasti, basically mindset yang saya dapatkan, it's all about mindset yang saya canangkan di Success Before 30 adalah saya dapatkan penanaman itu ketika bekerja ketika yang lain masih tidur. Usia 12, saya juga mulai belajar mencari uang sendiri. Usia 12, saya ngapain? Saya usia 12, saya lebih banyak membantu paman saya di tokonya. Jual permen, jual rokok, karena itu toko kelontong ya. Jadi jual, ya pokoknya barang-barang kelontong. Dari situ, saya mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa kalau kita ingin mempunyai uang saku atau punya penghasilan, maka kita harus bekerja. Nah, jadi bekerja ketika yang lain masih tidur. Saya rasa anak seusia saya lebih banyak main ya. Lebih banyak main ya. Jadi kalau saya bicara main itu, masa kecil saya adalah kedisiplinan dan olahraga. Mungkin itulah yang membawa saya sampai hari ini, kenapa hobi saya berolahraga. Itu poin yang pertama. Jadi bekerja yang lain masih tidur. Kedua, belajarlah ketika mereka masih berhura-hura. Zaman sekarang saya rasa namanya anak muda atau remaja ya hura-hura itu wajar gitu. Banyak tempat saat ini, tempat nongkrong, kafe di mana-mana. Remaja mereka menghabiskan waktu untuk nongkrong, kemudian gaming. Itu yang paling saya lihat fenomena paling banyak anak-anak muda sekarang itu seperti itu. Mengekspresikan dirinya dengan bermain game. Nah, tapi Anda belajar ketika yang lain masih hura-hura. Anda menjadi berbeda dengan anak-anak seusia Anda. Nah, saya di sini tidak mau mengatakan ini benar atau salah. Tetapi saya cuma mengajarkan kalau Anda mau sukses sebelum 30, ya ini yang harus Anda lakukan. Karena Anda pasti berbeda dengan anak-anak seusia Anda. Yang ketiga, menabunglah ketika mereka masih berfoya-foya. Kita lihat fenomena sekarang, anak-anak muda betapa mudahnya menghabiskan uang 100.000. Jalan-jalan entah di mall, entah nongkrong di kafe, entah nonton, mudah sekali menghabiskan uang 100.000. Tapi kalau Anda bisa paham uang 100.000 itu bisa ditabung, entah itu dalam bentuk tabungan emas, di Tamasya contohnya begitu, maka saya yakin Anda akan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan anak-anak seusia Anda. Let's say, saya usia 17, saya sudah mencari nafkah sendiri, saya menjadi guru les privat waktu itu, di mana teman-teman saya seusia saya banyak sekali yang berfoya-foya, apalagi kalau mereka anak orang kaya. Saya kuliah di Universitas Surabaya, ya kita tahu sendiri banyak yang naik mobil, saya naik motor, itu pun motor orang tua. Tetapi yang terpenting kita hari ini tahu bagaimana
Saya harus tetap menabung dan saya harus tetap belajar ketika mereka berhura-hura dan ketika teman-teman saya berfoya-foya. Itulah sebab saya usia 19 tahun, saya menafkahi orang tua, saya kuliah pakai uang sendiri, tidak meminta uang orang lain ya. Meskipun Anda mungkin saat ini sekolah di sekolah negeri ya, yang mana mungkin banyakan masih gratis ya. Mungkin Anda cuma membayar biaya buku dan sebagainya, tapi sekolahnya gratis. Mental ini Anda tidak akan merasakan. Kata-kata ini Anda tidak merasakan karena Anda tidak punya tekanan bagaimana Anda harus menghidupi diri Anda sendiri. Bagaimana kalau seandainya orang tua Anda menstop keran pemasukan Anda? Coba Anda pikirkan. Dan yang terakhir, nikmatilah kesuksesanmu ketika mereka masih mencari jati diri. Kenapa saya menulis buku Success Before 30? Bukan. Kenapa saya menulis buku Badai Pasti Berlalu? Bukan saya mau pamer. Tetapi 4 judul ini adalah sebuah judul ketika saya betul-betul sedang berjuang di usia dini, meraih kesuksesan, meraih rupiah demi serupiah saya kumpulkan. Bagaimana proses perjalanan hidup saya sampai usia 22 tahun. Lengkapnya di buku ini ya, lengkapnya di buku ini. Saya nggak mau bahas detail, tetapi singkat cerita saya mengalami badai besar-besaran. Harus menanggung hutang orang tua, 500 juta rupiah saat itu, 500 juta rupiah di tahun 1997. Itu berapa? Usia 25 saya bisa lunasin semua hutang orang tua. Usia 30 saya cetak $1 juta. Semua proses perjalanan itu lengkap dari satu gambar ini. Menunjukkan ketika saya betul-betul menjalankan apa yang saya tulis di gambar ini. Di judul ini. Jadi saya yakin nggak semua orang bisa menjalani ini. Tapi kalau Anda yang saat ini sedang berjuang, siapapun yang nonton video ini saat ini sedang struggling, Anda sedang mengalami proses berat dalam hidup kalian. Saya percaya video ini akan menguatkan kalian yang sedang mencari jati diri, kalian yang sedang merasa terpuruk, kalian yang saat ini sedang bengong, kalian yang saat ini sedang berjuang, mau entah melunasi hutang orang tua, Anda sedang berusaha membayar cicilan orang tua, Anda mungkin saat ini sedang berjuang dalam hidup kalian, merasa berat dalam hidup kalian. Semoga video ini bisa menguatkan kalian, bisa memberikan Anda gambaran bahwa apa yang kalian lakukan tidak pernah akan sia-sia. Apa yang kalian lakukan tidak pernah akan sedikit pun mengalami hal yang dinamakan dengan sia-sia. Anda tidak akan pernah gagal selama Anda terus melakukannya. Saya percaya hukum tabur dan tuai. Saya percaya apa yang Anda tabur hari ini itu pasti akan Anda tuai. Saya percaya kalau Anda hari ini menanam, bekerja ketika yang lain masih tidur, belajar ketika mereka masih berhura-hura, menabung ketika mereka masih berfoya-foya, dan nikmati kesuksesanmu ketika mereka masih mencari jati diri. Saya yakin itu tidak akan pernah Anda rasakan kalau Anda tidak bayar harganya sekarang. Anda tidak menaburnya sekarang. Semoga video ini bisa menguatkan kalian. Saya jarang membuat video motivasi seperti ini belakangan ini, tapi saya terinspirasi bahwa video ini akan membuat Anda sangat luar biasa. Ayo bangun, get up, jangan lagi terpuruk, jangan terlalu mengasihani diri. Masih banyak orang di luaran yang butuh semangat dan motivasi. Masih banyak orang di luaran yang hidupnya jauh lebih susah dari kalian. Jangan terlalu mengasihani diri. Bangun, Anda bisa, kamu bisa. Video ini pasti akan menguatkan Anda. Sukses untuk Anda, jangan lupa share, kuatkan teman-teman Anda yang lagi terpuruk. Salam hebat, luar biasa.